Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus menantikanmu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu. Urapiku dengan urapan baru. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ku rindu lawatan-Mu. Penuhi hati dan jiwaku. Lebih lagi ya Roh Kudus. Shalom Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya di hari Minggu yang dahsyat ini? Haleluya, saya percaya kita selalu luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Haleluya, saya percaya kita semua bersuka cita dalam Tuhan kita, amin. Ya, jangan biarkan kita patah semangat. Meskipun kita masih dalam ibadah online, tapi kita mau selalu percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir, Tuhan nyata dalam kehidupan kita, amin. Haleluya, mari kita mau bawa hati kita mau fokus kepada Tuhan kita mau masuk dalam ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Bapa untuk hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih setiamu, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, Kamu bawa hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan, Kau yang sucikan, kuduskan, layakkan kami. Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dimanapun kami berada. Biar kami mau rasakan hadirat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada pengharapan, ada damai sejahtera, ada pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan kami mau bawa hati kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu Yesus. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari kita mau bawa pujian kita mau nyatakan bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan segala perkara kita. Amin. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yeay, haleluya. Haleluya. Yeay, yeay, yeay. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan kita, amin. Kita mau nyatakan pujian ini. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, yes Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama kita mau nyatakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeay, haleluya. Mari kita mau nyanyikan lebih lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, yes Tuhan. Kau pegang hidupku, amin Tuhan. Katakan, sepenuh
jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari kita mau nyatakan dengan iman kita, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, haleluya. Yeah, yeah. Haleluya, haleluya. Kita percaya bersama dengan Tuhan ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Haleluya. Bersama dengan Tuhan pasti kita kuat. Amin. Mari sama-sama kita mau nyatakan, Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, selamanya, selamanya. Mari sama-sama kita mau serukan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama dengan Tuhan ada kekuatan. Amin. Melewati segala perkara kita pasti menang. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau teduhkan hati kita. Kita mau datang menyembah Dia. Kita mau bawa ucapan syukur kita bagi Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kamu bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Banyak yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu, rancangan-Mu yang indah bagi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sama-sama kita mau nyatakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, oh sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, banyak yang Kau perbuat, yes Tuhan, di dalam hidupku, yes Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama kita mau katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Rancangan-Mu indah, Kau yang mengerti kami Tuhan. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu, yes Tuhan. Mari sama-sama katakan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Dengan imanmu katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Kami percaya Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Sama-sama kita mau nyatakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa. Sama-sama kita menyatakan rasa syukur kita kepada Dia. Yes Tuhan, kami bersyukur senantiasa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kita mau nyatakan dengan segenap hati kita buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada hentinya kami mengucap syukur bagimu Tuhan, sebab kasih-Mu memang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Kamu selalu percaya kepadamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku, yes Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Amin Tuhan. Kau teguhkan hatiku, yes Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yes Tuhan, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Yes Tuhan, terima kasih Bapa. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, meski kami tak melihat jalan-Mu, Kami selalu percaya dengan segenap hati kami Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya. Oke, sebelum masuk dalam khotbah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan, pelindungan, penjagaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua penjagaan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Kau senantiasa terus menjagai kami Tuhan. Tidak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan, karena kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang membuat kami mengerti. Roh Kudus-Mu sendiri yang membuat kami tahu Tuhan apa yang Kau kehendaki atas setiap hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan membuat pengertian dari firman ini Tuhan kepada setiap orang dengan pengertian yang daripada-Mu ya Bapa. Saya percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan buat setiap yang mendengarkan dan juga buat hamba-Mu ini Tuhan. Supaya hamba-Mu menceritakan apa yang menjadi kebenaran yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah Kau Allah yang hidup. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kita baik yang ada di sini maupun di rumah. Dan kami percaya walaupun kita berbeda tempat, kita masih mengadakan ibadah online. Tapi kami percaya biarlah hadirat Tuhan juga menyertai Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Kami mengucap syukur buat undangan yang diberikan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan pada minggu hari ini. Firman Tuhan yang akan saya bawakan berjudul Engkau Berharga di Mata Tuhan. Kitab yang akan kita baca hari ini adalah di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan Alkitab Bapak Ibu. Walaupun ibadah online, biarlah kita mengikuti ibadah ini dengan serius, dengan konsentrasi, supaya bisa mengerti apa yang Tuhan hendak bicara buat Bapak Ibu sekalian. Yesaya 43 ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Baru saja kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari Paskah di minggu-minggu yang lalu. Kita mengerti bahwa begitu pentingnya Paskah di dalam kehidupan kita, karena tanpa Paskah artinya kepercayaan kita akan sia-sia. Tanpa Tuhan bangkit artinya iman kita kepada Tuhan juga akan sia-sia. Maka kita harus mengerti bahwa betapa pentingnya Paskah di dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Di sini kita akan mempelajari atau kita akan belajar tentang mengapa kita berharga di mata Tuhan. Yaitu kita bisa mulai dari baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Itulah mengapa kita berharga di mata Tuhan. Seringkali kita tidak memahami bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena seringkali kita cuma mungkin ya sekedar tahu saja bahwa kita ini orang Kristen, kita ini adalah tahu ada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, tapi kita lupa bahwa kita ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan banyak dari kita mungkin juga tidak menghargai tentang kehidupan, karena kita tidak mengerti tentang
kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua adalah mengapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kita diharapkan melahirkan keturunan-keturunan anak-anak Allah, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Di dalam Kejadian 1 ayat ke-28 Tuhan mengharapkan bahwa kita melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan, yaitu anak-anak Allah. Di mana setiap keturunan-keturunan kita memuliakan Tuhan. Itulah makanya kenapa kita berharga di mata Tuhan. Yang ketiga adalah alasan mengapa kita berharga di mata Tuhan. Yaitu manusia, hanya manusia yang dapat menyenangkan Tuhan lewat penyembahan. Semua ciptaan-ciptaan Tuhan tidak dapat menyenangkan Tuhan lewat penyembahan. Hanya manusialah yang bisa menyenangkan Tuhan lewat penyembahan. Yaitu di dalam Yohanes 4 ayat 23 kita bisa baca sama-sama, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itulah sebabnya kenapa kita berharga di mata Tuhan. Kenapa Tuhan mau menebus dosa kita. Kenapa Tuhan mau mati buat kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengerti tentang Paskah, jangan sampai kita tidak juga mengerti tentang pengorbanan Tuhan. Kita juga tidak mengerti tentang kita berharga di mata Tuhan. Yuk sama-sama kita pelajari ciri-ciri orang yang belum menyadari bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan. Mungkin semua orang akan berkata bahwa saya tahu kok saya berharga di mata Tuhan. Nah, kita coba, kita recheck dan cek apakah kita sudah memahami atau menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Banyak kali orang-orang di antara kita atau di sebelah kita, tetangga kita atau orang-orang yang kita kenal yang sudah hidup takut akan Tuhan, sudah percaya Tuhan, tapi hidupnya masih stres. Mengapa stres? Karena hidupnya fokusnya pada dirinya sendiri. Bapak Ibu mungkin bisa pelajari mengapa ada orang yang stres, ada orang yang nggak stres. Saat orang itu masih berfokus pada dirinya, maka akan terus-menerus dia sibuk bagaimana caranya untuk mencari kesuksesan, kekayaan, uang dan sebagainya. Karena fokusnya pada diri sendiri. Itulah yang membuat dia menjadi stres. Yaitu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, mungkin pagi-pagi sampai lupa. Ya, belum berdoa, belum baca firman, udah langsung pergi. Dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya, sibuk cari uang. Bahkan pulang pun mungkin sudah lelah, tidak pernah ada waktu untuk berdoa. Karena dia tidak menyadari bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah menunggu di mana kapan kita mau berdoa, kapan kita membaca firman. Tapi dia tidak tahu bahwa hidupnya itu sangat berharga di mata Tuhan. Padahal Tuhan sudah menunggu-nunggu kapan nih kita berdoa, kapan nih kita mencari Tuhan, kapan nih kita membaca firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkorban buat hidup kita. Tuhan sudah mati buat kita. Tapi kita tidak pernah memikirkan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Itulah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan, yaitu adalah hidup dengan tanpa pengharapan. Seringkali banyak orang yang khususnya di saat-saat pandemi ini, hidupnya sudah stres tanpa pengharapan. Begitu kena PHK, begitu kena bisnisnya sepi, atau ada pergumulan sakit penyakit, hidupnya tanpa pengharapan. Dia lupa bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan mau menebus dosa-dosa kita dengan nyawanya sendiri. Artinya apa? Pergumulan apapun yang kita hadapi, harusnya kita punya pengharapan. Walaupun dokter sudah berkata bahwa sakitmu tidak bisa disembuhkan. Atau ada yang orang berkata,
kamu tidak bisa dapat pekerjaan di masa-masa COVID ini. Atau bisnis pasti akan merugi di masa-masa COVID ini. Banyak manusia akan selalu berkata bahwa kondisi-kondisi ini akan semakin buruk. Seperti seakan-akan tidak ada pengharapan. Tapi ingatlah Bapak Ibu, saat kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan, Tuhan pasti akan bela kita. Betul Bapak Ibu, ada amin? Saat kita tahu bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan, kita akan tahu bahwa masih ada pengharapan di dalam setiap pergumulan kita. Jadi Bapak Ibu yang sedang menonton acara ini, sedang menyaksikan, mulailah berkata bahwa aku berharga di mata Tuhan. Sakit penyakit apapun yang Bapak Ibu sedang alami sekarang, mulailah berdoa dan tumpangkan tangan. Berkata bahwa aku berharga di mata Tuhan. Jadi tidak perlu lagi kita takut atau hidup tidak berpengharapan. Mulailah hidup mulai berpengharapan. Karena kita harus tahu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Ciri yang ketiga, bahwa orang yang tidak menyadari hidupnya berharga di mata Tuhan, pasti dia tidak pernah atau jarang berdoa. Dia jarang menyembah Tuhan. Dia jarang bersyukur sama Tuhan. Ayo kita recheck hari ini. Apakah kita hidupnya masih stres? Sibuk dengan diri kita sendiri? Hidup tanpa pengharapan? Jarang berdoa? Menyembah Tuhan apalagi? Jarang bersyukur? Atau bahkan tidak pernah bersyukur? Itu hati-hati. Artinya ciri-ciri kita tidak menyadari bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita hanya memikirkan rutinitas hidup kita. Seperti jam yang terus berputar. Dari pagi, siang hingga malam. Pagi, siang hingga malam. Tanpa kita tahu maksud dan tujuan hidup kita. Karena kita juga tidak tahu bahwa kita sebenarnya hidup di dunia itu ada satu maksud dan tujuan Tuhan, yaitu menyenangkan Tuhan, melakukan firman-firman Tuhan, dan menjalankan firman-firman Tuhan. Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Saya akan cerita sedikit tentang kisah Saulus. Ya. Saulus adalah orang Yahudi dari suku Benyamin, warga negara Romawi. Dia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia, yang sekarang menjadi Turki. Dibesarkan di Yerusalem, dididik di bawah pemimpinan Gamaliel. Saulus adalah seorang Farisi, dididik dengan agama Yahudi yang sangat-sangat ketat. Saulus adalah seorang yang penganiaya orang-orang Kristen. Bahkan Saulus juga setuju untuk membunuh Stefanus. Saulus memiliki surat kuasa untuk membunuh pengikut-pengikut murid-murid Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, mengapa Saulus berubah menjadi Paulus? Yang kita kenal bahwa sekarang penulis-penulis kitab Perjanjian Baru banyak ditulis oleh Paulus, yang dahulunya adalah Saulus. Saulus berubah karena Saulus bertemu dengan Tuhan pada perjalanannya ke Damsyik, pada saat dia mau menangkap atau membunuh atau memenjarakan orang-orang Kristen. Bahkan Saulus dibuat Tuhan buta selama 3 hari. Untuk Saulus mengerti betapa pentingnya dia membutuhkan Tuhan. Saulus disembuhkan melalui Ananias yang diperintahkan oleh Tuhan. Saulus mengetahui tentang mimpinya siapa yang akan menyembuhkan. Saulus mengalami pergumulan dengan Tuhan. Saulus mulai mengerti tentang dia berharga di mata Tuhan. Kisah Saulus ini akan membuat kita mengerti bagaimana cara memahami
kita berharga di mata Tuhan. Cara memahami kita berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu, tidak bisa kita cuma dengar, oh ya saya adalah orang yang sudah memahami betapa pentingnya hidup kita di hadapan Tuhan. Tidak bisa dengan kata-kata saja, Bapak Ibu, tapi harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saulus tidak akan menjadi Paulus sebelum dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian atau saya sendiri tidak akan mengalami atau mengerti tentang hidup berharga di mata Tuhan sebelum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bahkan di kitab Filipi 3 ayat 8 dikatakan bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dapatkah kita mengatakan bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah sampah? Apa yang kita capai semuanya adalah sampah? Tidak akan bisa terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita akan terus-menerus sibuk dengan kesibukan kita. Kita akan terus-menerus sibuk dengan rutinitas kita, dengan pekerjaan bisnis dan sebagainya. Kita tidak akan tahu dan kita tidak akan pernah mengalami bahwa kita berharga di mata Tuhan sebelum kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saulus mengerti tentang agama-agama, bahkan dia sangat-sangat mengerti. Tapi dia tidak pernah bisa tahu bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan sebelum bertemu dengan Tuhan. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya berharap Bapak Ibu mulai memberikan waktu untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak perlu tunggu di gereja, tapi mulailah adakan persekutuan-persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mulailah sediakan waktu yang cukup, berdoa dengan sungguh-sungguh dan fokus kepada Tuhan. Punyai atau ingini kerinduan bertemu dengan Tuhan. Karena bukan Bapak Ibu yang rindu, Tuhan sudah lebih dulu rindu untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Lewat pemberitaan firman minggu ini, saya mendorong Bapak Ibu untuk memberikan waktu yang cukup untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Miliki kerinduan itu untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kalau kita berharga di mata Tuhan, kalau kita sudah mengerti kita berharga di mata Tuhan, apalagi Tuhan berharga di mata kita. Kita yang bukan apa-apa saja kita berharga di mata Tuhan. Demikian juga Tuhan harusnya jauh lebih berharga. Karena Tuhan memiliki segala sesuatunya. Kita tidak bisa memiliki apapun di dunia ini, Bapak Ibu. Pekerjaan yang Bapak Ibu miliki saat ini, itu bukan karena hebatnya Bapak Ibu, tapi karena anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu sampai saat ini masih sehat, itu bukan karena kuat dan gagah Bapak Ibu. Bukan karena antibodi yang hebat Bapak Ibu tidak kena COVID sampai saat itu. Tapi karena perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Makanya kita butuh Tuhan. Ayo kita belajar minggu ini untuk kita terus miliki kerinduan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan cuma satu kali, tapi berulang kali, bahkan setiap hari alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka kita akan semakin hari semakin tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara memahami kita berharga di mata Tuhan? Kita harus sering membaca firman Tuhan dengan pengertian yang daripada Roh Kudus. Dengan pengertian yang daripada Roh Kudus, maka firman yang kita baca akan memberikan pengertian-pengertian yang secara pribadi
Bahkan bisa menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita, Bapak Ibu. Makanya kita akan mengerti bahwa kita berharga di mata Tuhan. Saat kita tidak mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan mengerti bahwa kita hidup berharga di mata Tuhan. Saya berikan pertanyaan saat ini buat Bapak Ibu. Bagaimana hidup Bapak Ibu saat ini? Sudahkah Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Saya tidak tanya berapa lama Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen. Karena Saulus sangat lama menjadi orang Yahudi yang mengenal Tuhan, tapi bukan secara pribadi. Makanya pertanyaannya adalah, sudahkah Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Karena itulah yang akan membuat titik balik perubahan hidupmu saat Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Atau masih sibuk dengan kehidupan pribadi, sibuk dengan rutinitas pekerjaan, bisnis dan sebagainya, hobi dan sebagainya. Sehingga membuat kita stres, membuat kita sakit, membuat kita tidak punya waktu untuk berdoa dengan Tuhan. Atau mungkin kita sibuk menjalani kehidupan kekristenan kita merupakan suatu rutinitas agamawi saja. Karena sekarang ini sudah nggak banyak ibadah-ibadah offline, jadi tidak perlu ke gereja. Ada waktu kita buka handphone, nggak ada waktu kita nggak buka. Bahkan mungkin nggak terlalu penting deh, kita tunda aja Senin apa Selasa kita buka rekamannya di YouTube. Apakah itu yang kita alami saat ini? Kalau Bapak Ibu mengalami saat ini seperti yang tadi saya sebutkan 3 itu, maka Bapak Ibu tidak mengerti tentang betapa pentingnya berharganya kita di mata Tuhan. Artinya pengorbanan Tuhan akan sia-sia karena tidak membuat kita mengerti bahwa kita berharga di mata Tuhan. Saat kita tidak mengerti tentang kita berharga di mata Tuhan, percayalah Bapak Ibu, tidak akan ada perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam hidupmu. Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan bahwa ini khotbah biasa aja, simple, sangat-sangat simple, berharga di mata Tuhan, saya sudah mengerti. Dengarkan sampai habis Bapak Ibu. Pahami ini. Karena ada maksud Tuhan untuk firman Tuhan minggu ini. Saat kita mengerti benar-benar bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan, maka kita tidak akan sia-siakan hidup ini. Demikian juga kita tidak akan sia-siakan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Yang terakhir kita akan belajar tentang dampak atau pengaruh hidup kita. Saat kita mengerti bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, akan mengalami hal-hal, 3 hal minimal yang saya akan sharingkan ke Bapak Ibu. Yang pertama adalah pada saat kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu akan terlepas dari rasa takut. Mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami ketakutan. Baik takut karena sakit penyakit, takut karena di PHK, teman-temannya mungkin sudah mengalami PHK sebelumnya, atau mungkin takut bisnisnya semakin hari kok semakin sepi, pelanggannya semakin berkurang, atau takut apa lagi? Pada saat Anda atau Bapak Ibu tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan, kita tidak perlu takut. Ketakutan itu akan sirna. Kita akan lihat di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku.
Luar biasa firman Tuhan. Mengatakan bahwa kita ini kepunyaan Tuhan. Saat kita ini kepunyaan Tuhan, buat apa kita takut? Maju terus. Nggak perlu takut. Ya. Kalau Bapak Ibu sedang sakit, ke dokter lah. Percayalah, tumpangkan tangan dan berdoalah. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau saat kita mengetahui kita berharga di mata Tuhan, kita akan dirawat benar-benar. Bapak Ibu pasti punya barang sesuatu yang berharga. Apakah itu berlian, cincin, anak, atau siapapun. Atau apapun. Saat kita tahu itu berharga di hadapan kita, pasti kita akan rawat itu dengan baik-baik. Saat kita tahu bahwa anak kita berharga untuk kita, pasti kita akan jaga dengan baik-baik. Pada saat kita tahu bahwa kita punya cincin berlian yang berharga, nggak mungkin kita taruh di depan rumah. Pasti kita akan simpan dengan baik-baik. Demikian juga Tuhan. Saat kita berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan pasti akan jagai kita. Tuhan pasti akan sembuhkan kita. Tuhan pasti akan pulihkan kita. Tuhan pasti akan terus melindungi kita dan menjaga kita sepanjang hidup kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua adalah dampak kita mengerti atau pengaruh kita mengerti tentang kita berharga di mata Tuhan. Adalah Tuhan menyertai kita. Di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua, dikatakan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu. Jangan pernah punya pikiran bahwa kok Tuhan sudah tidak ada. Kok saya yang merasa kayak saya sendirian. Kok saya merasa sepertinya Tuhan gak pernah menjawab doa-doa saya. Kok sepertinya terus-menerus pergumulan demi pergumulan datang. Kok sepertinya kita merasa segala sesuatunya tidak ada pengharapan. Itu adalah tipu muslihat iblis yang membuat kita mundur dari hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita mau ditipu oleh iblis. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Tuhan selalu menyertai kita. Pegang Yesaya 43 ayat 2 ini. Bahwa Tuhan menyertai. Kita ini miliknya Tuhan. Yang ketiga, saat kita mengerti bahwa kita berharga di mata Tuhan. Jangan takut dengan pergumulan atau permasalahan masalah hidup kita. Yesaya 43 ayat 2b yang tadi sama-sama kita baca, yaitu adalah berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Artinya apa? Orang-orang Kristen bukan berarti akan luput dari pergumulan dan permasalahan. Orang-orang Kristen juga pasti akan mengalami pergumulan atau permasalahan, karena selama kita hidup di dunia, Tuhan akan berlaku adil. Bukan berarti orang Kristen akan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kalau memang Tuhan kehendaki, pasti kita juga sakit. Pasti kita juga mengalami pergumulan. Pasti kita juga mengalami permasalahan. Tidak ada eksklusivitas antara orang yang hidup takut akan Tuhan dengan orang yang tidak hidup takut akan Tuhan. Sama. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Tapi yang membuat beda adalah kita berharga di mata Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan, pada saat kita melewati api, kita tidak akan terbakar. Kita tidak akan hangus, Bapak Ibu. Pada saat kita punya pergumulan dan permasalahan, serahkan pada Yesus, serahkan pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, Bapak Ibu. Saat kita ada mengalami pergumulan, mungkin ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, serahkan pada Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu. Maka jangan pernah takut, jangan pernah kita kendor, mulai mundur dari hadapan Tuhan. Maju terus, Bapak Ibu. Karena percayalah, orang-orang dunia sedang melihat kita. Kalau anak-anak Tuhan saja sudah mundur daripada hadapan Tuhan, sudah mulai kendor, sudah mulai tidak ke gereja atau tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan tidak mau lagi
menjalankan firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau membaca firman, orang-orang dunia akan melihat siapa Bapak Ibu? Kita adalah role modelnya Tuhan. Kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Orang-orang dunia sedang melihat kita. Kita harusnya terus makin intim dengan Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Orang-orang dunia perlu melihat perubahan demi perubahan di dalam hidup kita. Di mana kita dalam menghadapi setiap pergumulan, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya dengan Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat kita, seperti mereka melihat Tuhan ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jangan dengan pergumulan permasalahan ini membuat kita makin hari makin mundur. Malahan membuat orang-orang melihat kok anak-anak Tuhan begini. Kok anak-anak Tuhan sekarang sudah berubah hidupnya. Bukan lebih baik, malahan mundur. Kok anak-anak Tuhan mulai tidak lagi menjadi saksi-saksi Tuhan. Bagaimana orang-orang dunia bisa melihat Allah yang hidup di dalam hidup kita? Ayo, saya ajak Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama memahami bahwa kita berharga di mata Tuhan. Bahwa kita berbeda dengan orang-orang dunia. Karena Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan bukanlah suatu kebetulan tentang kita berharga di mata Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya sendiri. Karena saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merasa dikuatkan kembali. Pergumulan permasalahan boleh ada, tapi yang saya pegang adalah saya punya Tuhan yang hebat. Saya ini berharga di mata Tuhan yang hebat itu. Saat kita berharga di mata Tuhan, pasti hidup kita dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan terus menerus diperhatikan oleh Tuhan. Demikian juga seperti kita tahu bahwa anak kita berharga di hadapan kita, kita akan perhatikan dia terus. Jangan sampai dia hilang, jangan sampai dia mengalami kecelakaan, jangan sampai dia tertimpa hal-hal yang buruk. Kalau manusia atau orang tua di dunia ini saja tahu mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi Tuhan kita. Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Maju terus di dalam Tuhan. Dan percayalah firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu. Membuat kita tahu dan paham bahwa kita berharga di mata Tuhan. Saya percaya biarlah firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu dan terus diimani dan terus dijalankan. Bahwa kita tidak perlu takut, Tuhan menyertai kita. Apapun pergumulan dan permasalahan hidup tidak akan membuat kita mundur dari hadapan Tuhan. Karena api yang kita lewatin tidak akan menghanguskan kita. Percayalah, pergumulan apapun bisa kita lewati. Asal kita tetap dalam jalannya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang Kau beritakan hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh diajarkan kembali tentang kami berharga di mata Tuhan. Saat kami mengerti bahwa kita berharga di mata Tuhan, kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu khawatir lagi. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mengawasi kita. Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tidak pernah ada suatu hal yang buruk yang Tuhan timpakan untuk kita. Karena selalu rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang membawa kedamaian. Rancangan yang membawa kebaikan buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Saat kita ada di tangan Tuhan, kita percaya pergumulan permasalahan apapun dapat kita hadapi, dapat kita selesaikan, dapat kita lewati. Karena kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami terus imani ini
bahwa kita berharga di mata Tuhan. Terpujilah Kau Allah yang hidup. Firman ini menguatkan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang penuh kuasa telah memberkati kita semua. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru, penyegaran bagi jiwa kita, dan kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya akan sampaikan warta sepekan, di mana kita mulai bulan Mei, awal Mei kita kembali akan beribadah secara onsite, ya. Jadi kita akan kembali ibadah secara onsite, tetapi tetap ada live streaming, ya, karena kita tetap menjaga protokol kesehatan. Tentunya tidak bisa 100% yang datang beribadah, ya, kurang lebih 30%, ya, sebagaimana ketentuan protokol kesehatan. Jadi itu yang harus kita tetap lakukan, ya, tetap memakai masker, ya, bagi yang sakit, ya, cukup mengikuti live streaming di rumah, ya, bagi yang kurang sehat. Ya, saya kira demikian. Eklesia Kid tetap beribadah secara online, ya. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak kid, ya, anak yang ikut di Eklesia Kid bisa tetap menyaksikan di dalam ibadah online. Iya, saudara-saudara, kita akan terus berdoa supaya tepat waktunya Tanah Vasos Citra 5 Blok 6, gereja yang Tuhan bangunkan bagi GB Eklesia Taman Palem, segera bisa kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, sebelum kita akhiri, terima kasih kepada hambanya Bapak Dedi Suhandi yang sudah menjadi berkat bagi Jemaat GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan Yesus memberkati, pelayanan Bapak semakin luar biasa, pengurapan yang baru senantiasa Tuhan curahkan bagi Bapak Dedi Suhandi. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan dari Pak Dedi. Juga Tuhan berkati istri dan anak-anak Pak Dedi. Semuanya dibuat baik dan luar biasa. Terima kasih. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, perkenanan-Mu di dalam ibadah online kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, memperbaharui jiwa kami. Kami semakin bersemangat di dalam Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu, ya Tuhan. Kami mau selalu setia kepadamu, kami mau selalu tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami renungkan, kami dengar, Kau meteraikan di dalam setiap loh hati kami, dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Kami menjadi terang, garam, dan berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Bapak Dedi Suhandi yang sudah menjadi berkat bagi Jemaat GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan berkati pelayanannya, semakin Kau perbesar kapasitas pelayanannya, semakin Kau pakai luar biasa, pengurapan yang baru Kau curahkan baginya. Berkati juga usaha pekerjaannya, berkati ya Tuhan istri dan anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Bapak, kami semua sudah diberkati. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu membaringkan kami di padang yang berbunyi hijau, membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu, dan Roh Kudus-Mu itulah yang selalu menghibur kami, menguatkan kami, mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Bapak, sebentar kami mengakhiri ibadah
online ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami ada ya Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara tengadahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu, diberkatilah semua apa yang kau lakukan, kau kerjakan di dalam Tuhan. Dan berkat kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan menjadi bagian hidupmu. Usahamu, pekerjaanmu, semua apa yang kau kerjakan oleh tanganmu diberkati oleh Tuhan. Diberkati kesehatanmu, studimu, pelayananmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.